Baik, untuk pembahasan dari playlist JavaScript dari channel Mari Belajar Teknologi, yang mana untuk playlist JavaScript kali ini kita awali dulu dengan pengetahuan dasar tentang apa itu JavaScript sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu untuk melakukan pembuatan sebuah code yang nanti kita bisa jalankan di dalam komputer kita. Baik, untuk yang pertama, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita harus mengerti dulu apa itu JavaScript. Nah, kalau dalam pengertian, JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan secara utama untuk pengembangan web, yang memberikan kemampuan kepada pengembang untuk mengembangkan interaktivitas dan dinamika di dalam halaman web. JavaScript umumnya dieksekusi di sisi klien atau browser, sehingga memungkinkan manipulasi halaman tanpa perlu melakukan permintaan ke server. Jadi JavaScript ini memberikan kemampuan pengembangan untuk pengembangan khususnya di dalam web. Nah, JavaScript ini juga bisa dieksekusi di sisi klien, yaitu di browser. Nah, jadi di dalam browser kita bisa melakukan sebuah perintah berupa perintah JavaScript. Jadi interaksi yang ada di dalam browser teman-teman semua itu bisa dilakukan menggunakan JavaScript. Ketika melakukan pemanggilan data ataupun melakukan interaksi-interaksi lain di dalam web, JavaScript lah yang berperan di situ. Kemudian tujuan utama, membuat halaman web secara dinamis, kemudian respon terhadap tindakan pengguna, kemudian tanpa merefresh seluruh halaman. Nah, JavaScript ini digunakan untuk memberikan dinamika pada halaman web, menjadikannya lebih hidup dan responsif. Jadi bisa diklik lain sebagainya. Pengembangan dapat membuat efek visual, animasi, dan perubahan konten secara dinamis untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi dengan JavaScript ini, user atau pengguna lebih menikmati kunjungan terhadap sebuah website karena bisa dihidupkan oleh JavaScript itu sendiri. Kemudian respon terhadap tindakan pengguna. JavaScript memungkinkan pengembang untuk merespon tindakan secara langsung, termasuk mengisi formulir, mengubah gambar, atau membuat konten baru ketika pengguna berinteraksi dengan elemen-elemen halaman. Jadi JavaScript memungkinkan kita semua untuk mengisi formulir, form, mana kadang-kadang di situ suruh menginputkan sebuah gambar, file, dan sebagainya. Kemudian di sini tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Jadi ketika pindah halaman dia tanpa perlu merefresh. Jadi kontennya tersebut sudah masuk. Contohnya seperti portofolio. Nah, di sini kita bisa berpindah tanpa harus merefresh. Kalian bisa lihat kalau misalkan di refresh di sini akan muter, namun ketika menggunakan JavaScript dia tidak. Jadi dia sudah responsif tanpa merefresh halaman, respon terhadap tindakan pengguna, membuat website lebih dinamis. Kemudian responsif, dia ketika menggunakan ukuran handphone dia akan responsif seperti ini.
Oke, kita balik lagi. Kemudian platform, jadi dibagi menjadi 4, eksekusi di sisi klien atau client side, kemudian pengembangan Node.js, aplikasi web end-to-end, reusabilitas code. Nah, jadi JavaScript secara tradisional dieksekusi di sisi klien. Tadi disebutkan dieksekusi di dalam browser. Kode dijalankan di dalam browser pengguna. Ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan interaktivitas di halaman web tanpa perlu koneksi terus-menerus ke server. Lalu pengembangan dengan Node.js. Dengan munculnya Node.js, JavaScript juga dapat dijalankan di sisi server. Kenapa? Karena Node.js ini digunakan untuk membuat backend. Nah, Node.js merupakan platform yang memungkinkan eksekusi JavaScript di luar browser. Kemungkinan pengembang untuk membuat aplikasi web end-to-end pengguna satu bahasa pemrograman. Jadi untuk front-end-nya menggunakan JavaScript dan back-end-nya menggunakan JavaScript. Kemudian aplikasi web end-to-end, kemampuan JavaScript untuk dijalankan di dalam dua sisi, yaitu klien dan server, itu memungkinkan pengembangan aplikasi yang kompleks dan menyeluruh. Hal ini menciptakan kesinambungan dalam pengembangan bahasa pemrograman di seluruh aplikasi, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Jadi klien dan server dibuat menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa JavaScript. Kemudian reusabilitas code, dengan kemampuan untuk mengembangkan JavaScript di berbagai lingkungan browser dan server, pengembang dapat memanfaatkan reusabilitas code, menghemat waktu dan upaya dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi kita bisa membuat satu komponen yang itu nanti bisa digunakan di komponen-komponen lain, ataupun bisa membuat satu function handle, nah yang nanti bisa digunakan beberapa kali di tempat atau di page yang berbeda-beda, ataupun di handle kontrol yang berbeda-beda. Jadi keuntungan menggunakan JavaScript. Kemudian ekosistem, di sini ekosistemnya sangat kaya. Ekosistem yang kaya dimaksud di sini yaitu JavaScript memiliki NPM atau Node Package Manager, repositori paket tersedia di dunia, memfasilitasi distribusi pengelolaan paket perangkat lunak. Ada ribuan paket, library, dan framework yang dapat diakses melalui NPM, membentuk ekosistem yang sangat luas. Jadi kita bisa menggunakan NPM ini untuk menambahkan package atau library yang untuk mempermudah para developer. Kemudian ada framework yang sangat populer yang sering digunakan, salah duanya yaitu ada React dan Vue.js. Untuk React sendiri dikembangkan oleh Facebook dan berfokus pada pengembangan antarmuka pengguna atau UI yang bersifat komponen, memanfaatkan konsep virtual DOM untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan meminimalkan manipulasi langsung pada DOM. Jadi React ini merupakan library dari JavaScript. Lalu selanjutnya ada Vue.js. Vue.js juga adalah framework yang dirancang untuk menjadi ringan dan mudah diintegrasikan ke dalam proyek existing. Memiliki sintak yang sederhana dan mudah dipahami, membuat cocok untuk pengembang pemula. Jadi sebenarnya ada beberapa, salah satu selanjutnya itu ada Next.js, kemudian ada Vite itu turunan dari React.js, dan masih banyak lagi. Kemudian paket pendukung dan utilitas. Selain framework ada banyak library dan paket
yang menyediakan fungsi khusus atau alat bantu seperti Redux untuk manajemen state, terutama pengguna React atau akses untuk melakukan permintaan HTTP. Jadi kita bisa menggunakan Redux untuk manajemen state. Jadi state-nya kita bisa gunakan di mana-mana dengan handle dari Redux. Kemudian Axios untuk membantu user pengembang untuk melakukan komunikasi permintaan kepada HTTP. Kemudian pertumbuhan dan evolusi. Ekosistem JavaScript terus berkembang dan berevolusi seiring waktu. Komunitas yang besar dan aktif berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan berbagai proyek, memastikan adanya solusi untuk berbagai kebutuhan dan pengembangan. Kemudian ada standarisasi. Di sini ada LiveScript. Saat pertama kali diperkenalkan oleh Netscape pada tahun 1995, bahasa ini dikenal sebagai bahasa LiveScript. Nama ini mencerminkan keinginan untuk membuat halaman web yang lebih hidup dengan adanya kemampuan script atau scripting. Kemudian perubahan nama. Jadi untuk memanfaatkan popularitas dengan bahasa Java yang juga dikembangkan oleh Sun Microsystems, Netscape memutuskan untuk mengubah LiveScript menjadi JavaScript. Perubahan nama ini terkait dengan strategi pemasaran daripada perubahan substansial dalam bahasa itu sendiri. Jadi hanya untuk mencari market atau mencari pasar, jadi dia merubah JavaScript. Kemudian standarisasi oleh ECMA International melihat pertumbuhan pesat penggunaan JavaScript untuk memastikan interoperabilitas yang lebih baik di berbagai platform. JavaScript diadopsi sebagai standar oleh organisasi standarisasi bernama ECMA International. Proses standarisasi ini mulai dari tahun 1997 dengan spesifikasi resmi dikenal dengan ECMAScript. ECMAScript adalah spesifikasi tertulis mendefinisikan inti dari bahasa pemrograman JavaScript. Spesifikasi ini secara berkala diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan fitur baru pada JavaScript. Kemudian dukungan browser. Hampir semua browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, kemudian Microsoft Edge dan lain-lain mendukung eksekusi JavaScript. Lalu kompatibilitas universal. Dukungan universal JavaScript memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang dapat dijalankan di berbagai browser tanpa perlu memodifikasi khusus. Ini membantu menciptakan pengalaman pengguna untuk seragam di berbagai platform. Kemudian perkembangan kinerja. Seiring berjalannya waktu, JavaScript mengalami peningkatan kinerja yang signifikan di berbagai browser. Perubahan ini mencakup peningkatan kecepatan eksekusi, pengoptimalan memori, dan peningkatan fitur, memungkinkan pembuatan aplikasi web yang sangat canggih ataupun yang lebih canggih. Kemudian standarisasi melalui ECMAScript. Dukungan JavaScript didasarkan pada spesifikasi ECMAScript yang mencatat standar bahasa pemrograman. Pembaruan reguler terhadap ECMAScript membantu memastikan konsistensi dalam interpretasi dan eksekusi JavaScript di berbagai browser. Tooling dan debugging. Browser menyediakan alat bantu pengembang atau developer tools untuk memungkinkan pengembang untuk menganalisis, memahami, dan memperbaiki kode JavaScript. Fasilitas ini termasuk konsol JavaScript, debugger, dan inspeksi elemen yang membantu untuk pengembangannya.
Jadi ada beberapa tools yang digunakan untuk mendebug karena harus sesuai dengan standar dari bahasa pemrograman untuk menyamaratakan dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah keamanan. Meskipun JavaScript secara umum aman, browser juga memasang mekanisme keamanan untuk melindungi pengguna dari potensi ancaman keamanan yang mungkin muncul melalui eksekusi kode JavaScript di dalam web. Nah, itulah untuk pengenalan awal dari JavaScript. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi JavaScript selanjutnya. Terima kasih.